Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan presentasikan salah satu metode yaitu Palacio Blasini mengenai decline curve analysis. Next. Ya, dalam tim kami ada yang pertama saya yaitu Fatimah Ratuzaki dan NIM 015, kemudian Ismail Adrian Mulyana dengan NIM 035, lanjut Erwin Andia Nurul Hikmah dan NIM 037, dan Vela Cynthia dan NIM 105. Next. Outline dari presentasi kami pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu kami akan menjelaskan mengenai abstract dan introduction, lanjut harmonic decline for liquid dan gas, kemudian explicit gas in place computation. Next. Dilanjut dengan modified Fatkovich-Carter type curve, analysis of gas production data, application samples, dan summary and conclusion. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada abstract and introduction. Palacio dan Blasingame diciptakan pada tahun 1993. Mereka mempresentasikan sebuah kurva hasil penelitiannya yang berhasil mengubah data produksi sumur gas dengan laju variabel dan tekanan aliran bottom hole menjadi constant rate liquid. Data yang memungkinkan solusi fluida liquid dapat digunakan pada kasus fluida gas. Selanjutnya, asumsi pada Palacio Blasingame. Yang pertama ada penggunaan decline kurva yang khusus digunakan untuk liquid. Yang kedua ada pemodelan aktual pada kondisi variable rate variable pressure drop production. Dan yang terakhir ada perhitungan explicit gas in place. Di Palacio Blasingame sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari Palacio Blasingame adalah metode Blasingame mengikuti prinsip integration first dan derivation, dapat mengurangi kesalahan data lapangan dan memudahkan identifikasi karakteristik produksi. Yang kedua, ada kekurangan pada Palacio Blasingame adalah integrasi laju aliran dari titik data awal sensitif terhadap kesalahan mengakibatkan kesalahan yang kecil pun pada titik data awal dapat menyebabkan deviasi besar dari integrasi laju aliran dan turunan integral laju aliran. Selanjutnya, ada harmonic decline for liquid yang akan dibawakan oleh Fatimah Hurriyatuzaki. Oke, selanjutnya itu harmonic decline for liquid. Dalam harmonic decline for liquid ini, kita memiliki kombinasi hubungan dari material balance dan pseudo steady state flow equation untuk liquid, di mana diperoleh equation 1. Yang melalui equation 1 itu, M diperoleh dengan rumus berdasarkan equation 2, dan untuk BPSS-nya diperoleh menggunakan equation 3, dan kemudian T average yang digunakan yaitu diperoleh melalui equation keempat. Next. Nah, decline for liquid ini kita menggunakan appendix A yaitu development and use of material balance time for boundary dominated liquid flow, dan compressibility definition melalui Q0-nya dan rumus seperti tertera pada gambar, dan NP-nya juga untuk rumus yang sebelumnya tertera pada gambar. Next. Ya, selanjutnya yaitu untuk meng-solve dari rumus sebelumnya itu kita memakai rumus A2 ini. Setelah itu rumus A2 ini disederhanakan kembali menjadi rumus berikutnya yang ada pada baris kedua, dan kemudian digabungkan dan rumus yang ada pada harmonic decline sebelumnya diperoleh rumus yang ada pada baris ketiga. Kemudian T average-nya menggunakan rumus NP per Q rate 0, dan material balance time function menjadi rumus sesuai pada gambar, yaitu rumus yang ada di baris terakhir. Next. Kemudian melalui rumus-rumus yang sudah disederhanakan tadi, didapat harmonic decline for liquid yang dimensionless formnya, yaitu equation 1. Dari equation 1 itu diperoleh hasil equation kelima ini, di mana Q 9 Q0 per
pressure initial dikurang PWF dan dikali BPSS sesuai dengan equation 6 dan equation 7. Kemudian appendix A itu Appendix A itu mengatakan bahwa equation 1 dan equation 5 harus menelusuri kembali ke harmonic decline fat coefficient seperti pada gambar dan membandingkan equation 5 dan Arps general hyperbolic equation dalam dimensionless form. Kemudian diperoleh rumus seperti pada gambar. Rumus 8, equation 8. Kemudian untuk harmonic decline for gas, rumusnya yang kita gunakan yaitu pada equation 9 ini, di mana MA-nya diperoleh menggunakan equation 10 dan pseudo steady state-nya diperoleh menggunakan equation 11. Next. Nah, untuk harmonic decline for gas ini adalah rumus lain untuk pressure yang digunakan, yaitu 12A dan 12B. Pada kurva tipe fat coefficient tadi, karena bentuknya identik dengan penurunan hyperbolic arcs atau pada persamaan yang sebelumnya, kita bisa menilai bahwa B sama dengan 1. Kemudian dimensionless form yang digunakan pada kesempatan digunakan untuk decline for gases ini ada pada equation ke-13. Ini diperoleh dari equation 9. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, pada explicit gas in phase computation, dalam menghindari penggunaan teknik iteratif yang rumit untuk memecahkan masalah yang ada, maka prosedur baru untuk menghitung gas telah dirancang, di mana ada dua hubungan dasar yang memungkinkan perhitungan satu kali dilakukan untuk memperoleh nilai G hanya dengan beberapa substitusi balik yang diberikan, di mana pada persamaan 16 itu merupakan persamaan material balance, pada persamaan ke-17 merupakan persamaan aliran gas untuk aliran keadaan periodic steady state. Lalu pada algoritma baru ini memanfaatkan fakta bahwa G dan BAPSS adalah nilai tetap dalam waktu. Dengan demikian, kombinasi kedua persamaan ini memungkinkan diperolehnya profil yang tepat pada waktunya. Profil ini kemudian digunakan dalam persamaan 16 dan plot G plus waktu dibuat. Nilai J yang benar dibaca dari plot ini, di mana tren data yang dihitung menggambarkan garis lurus horizontal seperti yang diharapkan karena volume asli di tempat tersebut bukan nilai yang tergantung pada waktu. Semua ini dilakukan dalam bentuk independen sehingga perhitungan profil tekanan rata-rata jauh lebih mudah sehingga menghasilkan penyederhanaan yang signifikan untuk analisis kurva tipe menggunakan fungsi periodic time yang baru. Setelah memperkirakan profil tekanan reservoir rata-rata yang benar menggunakan estimasi gas yang ada berdasarkan metode ekstrapolasi yang diberikan di atas, nilai periodic time yang diperlukan untuk analisis kurva penurunan kini dapat dihitung. Next slide. Baik, pada modified fat coefficient Carter tipe kurva, bagian ini memperkenalkan kurva tipe yang telah dibuat berdasarkan dua kurva tipe sebelumnya yang digunakan untuk analisis kurva penurunan. Yang pertama adalah disajikan oleh fat coefficient yang menggambarkan liquid rigorous solution dan digunakan untuk memperoleh approximate solution for gas. Dan yang kedua mencakup solusi yang disajikan oleh Carter yang berisi liquid rigorous solution dan semi rigorous gas stems. Next slide. Next slide. Baik, pada tipe kurva, slide sebelumnya. Pada tipe kurva description, kurva tipe baru ini disebut dengan modified kurva, seperti pada figur 1. Variabel yang digunakan untuk menghasilkan bagian fat coefficient dari kurva yang dimodifikasi adalah liquid type of variables. Di sisi lain, kurva tipe Carter melibatkan pressure pressure pada sebuah dimensionless decline rate, namun tetap menggunakan waktu aktual untuk perhitungan dimensionless decline time. Kurva tipe Carter mempresentasikan gas solution, namun baru jelas bahwa kurva tipe Carter bukanlah rigorous teknik karena menggunakan waktu aktual dan bukan periodic time dan mengasumsikan aliran tekanan lubang bawah yang konstan or constant bottom hole flowing pressure. Pertimbangan terakhir ini memungkinkan variasi sifat gas diperhitungkan hanya dengan mengidentifikasi nilai parameter drawdown yang dilambangkan dengan lambda.
Parameter ini merupakan perbandingan antara hasil kali viskositas kompresibilitas pada kondisi awal dengan nilai pada tekanan rata-rata reservoir. Variabel untuk tipe kurva diberikan oleh hubungan yang berikut yang menggunakan nomenklatur yang mengabaikan penentuan jenis fluida seperti persamaan pada slide ini, di mana persamaan ini mewakili geometri reservoir melingkar. Next slide. Baik, pada aspek penting kedua diwakili oleh kurva tambahan yang disertakan. Terdapat dua kasus tambahan yang berkaitan erat dengan kurva tipe asli Carter. Penambahan pertama adalah penambahan sistem baru lambda, yaitu 0,875, 0,625, 0,30 yang mempunyai nilai berbeda dengan nilai aslinya, yaitu 1, 0,75, dan 0,55. Semua sistem ini asli dan baru tampak sebagai garis putus-putus pada modified kurva. Pada penambahan berikutnya adalah QDD versus TDD stems untuk kasus laju konstan berbeda menggunakan strategi Carter. Solusi ini baru adalah garis putus-putus pada modified curve. Carter tidak memasukkan kasus-kasus karena hanya peduli dengan kasus konstan bottom hole flowing pressure. Kasus solusi Carter dimasukkan untuk memecahkan masalah gas. Kurva tambahan baru ini terbukti berguna dalam mendapatkan setidaknya jawaban perkiraan ketika berhadapan dengan skenario produksi gas dengan laju aliran konstan, di mana dilakukan melalui TDD berdasarkan time actual dan QDD khusus disebut QDDC. Seperti pada persamaan di slide ini, di mana PPABN adalah tekanan abandonment reservoir. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kurva-kurva ini menunjukkan produksi sampai pada titik di mana reservoir itu akan mengalami habis total. Untuk slide sebelumnya lagi, masih slide tadi, pada teori mengatakan bahwa B1 merupakan solution constant liquid. Oleh karena itu, kurva tambahan ini diperkirakan terletak dekat harmonic fat coefficient. Alasan mengapa kurva tambahan tidak cocok dengan B1 adalah karena dianggap sebagai gas, bukan cairan. Dengan demikian, variasi sifat fluida tidak diperhitungkan dengan tepat karena waktu yang digunakan bukan specific time. Next slide. Pada tabel 1 ini, analisis data produksi cairan atau gas menggunakan modified kurva memerlukan definisi keduanya seperti P-Fan dan T-Fan yang sesuai dengan kebutuhan dan akurasi yang diinginkan. Tabel di bawah ini merangkum variabel-variabel yang digunakan untuk menghasilkan semua garis pada kurva yang dimodifikasi. Next slide. Baik, penyajian dua tabel di slide ini untuk memperjelas kegunaan alat analisis kurva penurunan yang berbeda untuk menganalisis dan menafsirkan single pass production data. Tabel tersebut mencakup deskripsi fungsi pemetaan data yang harus digunakan dalam setiap kasus sesuai dengan kebutuhan spesifik, aliran cairan atau gas, laju spesifik, dan perilaku tekanan. Di mana definisi tambahan yang terlibat dalam tabel 2 masing-masing adalah phase shadow pressure yang normalisasi dan phase shadow time konvensional seperti pada persamaan di slide. Next slide. Pada tabel 3, satu-satunya definisi tambahan yang digunakan adalah material balance per solid time yang diberikan oleh equation 12A dan 12B. Ini adalah satu-satunya variabel yang tidak hanya secara teliti memperhitungkan variasi sifat gas, namun juga memungkinkan profil tekanan atau laju aliran gas apapun dipelajari dan cocokkan dengan harmonic decline stem. Next slide akan dibahas oleh Adrian. Selanjutnya ada analysis of gas production and application example. Produser analisis umum yang disediakan mencakup dua opsi yang memiliki dua bentuk yang berbeda dalam memperkirakan nilai gas. Opsi pertama, dari nilai ini didasarkan pada penggunaan fungsi waktu keseimbangan material sederhana yang telah terbukti secara teoritis, yang menghasilkan penurunan harmonik untuk kasus liquid flow. Terus juga ada opsi yang kedua juga menggunakan langsung algoritma baru untuk memperkirakan nilai gas di tempat dan untuk kondisi penurunan tekanan atau variasi laju aliran variabel. Metode yang diusulkan untuk menganalisis data produk gas yaitu yang pertama ada computation of then basic plotting function for the vertical axis yang mengonversi tekanan P ke tekanan semut, tes standarisasi atau PP dan perhitungan kelompok PPI, PPL kelompok ini
yang menjadikan rumus QG per PPI dikurang PWF merupakan fungsi plot sumbu vertikal paling sederhana untuk melakukan pencocokan kurva. Yang kedua ada computation of gas in place. Ada dua opsi untuk menganalisis data produksi gas menggunakan computation of gas in place ini. Next slide. Yang pertama itu dengan menghitung nilai T untuk menentukan waktu pada dataset yang ada dengan menggunakan fungsi tersebut. Kedua fungsi plotting tambahan ini memiliki bentuk matematis yang mengikuti praktik pengujian sumur yang bermaksud untuk menjaga unit baik untuk integral maupun turunan integralnya agar tetap sama dengan unit dari fungsi asli. Setelah fungsi diturunkan dan dapatlah fungsi plotting sebagai yang tertera di slide. Setelah menghitung fungsi plotting ini, kita mencocokkan kedua fungsi plotting vertikal yang berada terhadap T dengan kurva tipe Fowler. Seperti yang diberikan oleh Vescovics 1,2 dan McRae yang bisa dilihat pada slide di sebelah kanan grafik McRae untuk memperkirakan nilai terbaik dari gas di tempat G. Untuk menentukan nilai G bisa memakai fungsi yang tertera di slide. Next slide. Opsi yang kedua menggunakan algoritma baru dengan persamaan keseimbangan materi dan persamaan batas aliran gas untuk memperoleh profil P, plot G versus waktu, dan tentukan nilai gas di tempat terbaik dengan membaca titik garis yang lurus dan datar. Hitung nilai G versus waktu dengan menyusun ulang persamaan keseimbangan materi, yaitu nilai G sama dengan GP per 1 PZ dikali ZI per PI. Selanjutnya yaitu ada matching of the different plotting function to liquid type curve yang menggunakan kurva tipe Vescovics 1,2 dan McRae 10 untuk mencocokkan fungsi plotting dengan batang harmonik dari setiap kurva tipe dalam semua kasus. Kemudian tentukan titik cocok dalam nilai rep yang sesuai dengan menggunakan estimasi terakhir. Kemudian menghitung permeabilitas formasi dan skin serta nilai gas di tempat akhir. Jika diasumsikan geometri reservoir bersifat bulat, maka harus digunakan hubungan yang tertera di slide. Next. Selanjutnya itu ada application example. Di sini sudah terdapat data-data input yaitu reservoir properties, fluid properties, dan production karakteristik. Nilai permeabilitas diubah dari 100 MD menjadi 1 MD. Grafik gas yang ada dipresentasikan kembali sebagai grafik Charteus dan Semilog. Grafik ini ditunjukkan sebagai gambar 7 dan 8. Jelas bahwa perubahan tiba-tiba laju aliran gas memperkenalkan transient dalam reservoir. Transient ini menyebabkan beberapa lonjakan dalam perilaku yang diharapkan dari G seiring waktu, tetapi begitu aliran pseudo steady state kembali didirikan, titik data cenderung kembali pada garis lurus horizontal yang diharapkan, seperti di next slide. Tertera di next slide. Oke. Ini terdapat gambar 7 dan 8 juga, menunjukkan bahwa titik data yang sesuai dengan dua perubahan tiba-tiba terakhir dalam laju aliran tidak sebenarnya mencapai titik di mana mereka datar, yang tertera pada gambar 7. Nah, untuk menggambarkan garis lurus horizontal seperti yang terjadi pada 4 perubahan pertama titik, data kembali pada garis lurus horizontal yang diharapkan karena efek transiennya yang tidak hilang. Meskipun perilaku ini garis lurus horizontal yang membadai masih mudah didefinisikan dengan 4 perubahan laju pertama, sehingga nilai gas di tempat dapat diestimasi dengan tingkat akurasi yang baik. Faktanya dalam kasus yang di atas ini, nilai perkiraan gas di tempat dihitung sebagai 4,82 kali 10 min 6 MSC yang terdapat pada data yang sangat dekat dengan nilai G aktualnya, yaitu sebesar 4,04 kali 10 pangkat min 6 MSCF. Next slide. Oke, next slide. Nilai gas di tempat yang dihitung digunakan untuk menghitung fungsi pseudo waktu dan kemudian dicoba untuk mencocokkan dengan kurva tipe yang sama seperti sebelumnya. Nah, pada gambar 9 dan 10 sebelum menunjukkan hasil yang diperoleh untuk prosedur pencocokan kurva tipe dalam kasus ini, mengasumsikan bahwa parameter kerusakan formasi
skin memiliki nilai 0. Nilai yang ditemukan untuk G dan K yaitu sebagai berikut yang terdapat pada slide, dan nilai G dan algoritma baru sesuai dengan nilai equal sebesar 4,04 kali 10 pangkat 6 MSCF, dan mendapatkan nilai K yang dihitung juga sesuai dengan nilai masukan sebesar 1,0 MD. Next. Selanjutnya ada summary dan conclusion. Summary metode baru analisis dapat produksi untuk kasus aliran satu fasa baik minyak atau gas. Menggunakan analisis kurva tipe, teknik aliran gas telah disajikan dalam liquid equivalent form, memastikan bahwa teknik analisis atau setidaknya bentuknya sama untuk kedua jenis fluida. Selanjutnya ada conclusion, penggunaan material balance pada fungsi waktu untuk kasus single fasa production memungkinkan analisa kumpulan data apapun menggunakan sistem pada kurva tipe Vetkovic, terlepas dari kondisi laju atau tekanan di mana data tersebut diperoleh. Selanjutnya akan membahas study case yang akan dijelaskan oleh Vela Cynthia. Baik, pada case study ini kita memiliki kondisi gas well di mana center enclosed circular reservoir is producing at a variable rate and variable BHFP, di mana data yang diketahui itu tertera pada slide dengan asumsi G-nya itu 2 dikali 1018 meter pangkat 3 dan data production-nya itu pada table 4,1. Next slide. Nah, ini tabel 41 ini merupakan data production di gas well ini. Next slide. Baik, kita melakukan penyelesaian di mana pada step 1-5 kita menghitung material balance specific time dan relative normalized rate parameters, di mana kita menghitung ada perhitungan diulang sampai 5 kali hingga mendapatkan 5 data dengan perhitungan yang sama, dan berdasarkan sifat gas, tekanan dan suhu dengan standing empirical equation, hubungan antara tekanan reservoir P per Z dan actual pressure P seperti figur pada 4.1. Next slide. Pada standing empirical equation ini seperti pada rumusnya itu seperti P PI dikurang PP pada slide, dan kita menghitung tekanan rata-rata reservoir, normalized specific time, normalized integral dan normalized rate integral derivatif, di mana masing-masing itu dihitung dengan rumus yang tertera pada slide. Next slide. Dan setelah menggunakan rumus tersebut, kita mendapatkan hasil masing-masing di mana tertera pada tabel 42. Next slide. Ini lanjutan tabel 42. Next. Dan pada step ke-6 kita plot log-log dari hubungan normalized rate integral dan normalized rate integral derivatif dengan material balance specific time dengan persamaan yang tertera pada slide, dan kita memplot seperti figur pada 4,11. Lalu kita melakukan matching tipe kurva pada step ke-7 dari tipe kurva Blasinghem dengan yang kita plot tadi. Lanjut step 8. Kita mengambil nilai drainage radius RED dengan nilainya itu 20 dari plot kurva tadi. Lanjut kita memiliki titik actual matching dan titik teoritis matching untuk mempermudah perhitungannya. Dan step ke-10 kita menghitung nilai K permeabilitas dengan rumus berdasarkan titik rate matching yang kita dapat tadi. Lalu kita menghitung step ke-11 itu radius efektif seperti pada rumus di slide ini. Next slide. Pada step 12 kita menghitung skin factor, di mana skin factor ini menggunakan rumus pada slide dengan nilai skinnya itu negatif, memungkinkan bahwa sumur itu dalam keadaan baik-baik saja, karena skin kalau bernilai positif itu menggambarkan sumurnya itu di match. Pada step ke-13 kita menghitung drainage radius dengan masing-masing ada 2 rumus yang tertera pada slide, di mana rumus pertama mendapatkan 497,2 meter dan
Yang kedua itu 49,2,7 meter. Dan step ke-14, setelah kita mendapatkan perhitungan sebelumnya, kita input nilainya ke persamaan di slide ini. Dan kita mendapatkan nilai G, yaitu sebesar 1,93 kali 10 pangkat 8 meter pangkat 3. Next slide. Mungkin sekian presentasi dari kami mengenai Placio Blasingame. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.